Selamat berjumpa kembali di my channel Peti Kemas Bapak Ibu. Semoga keadaan Bapak Ibu ditemui my channel Peti Kemas ini sehat-sehat selalu walaupun di mana berada. Oke, di kesempatan hari ini kita membahas IHSG. Ketika minggu lalu harga IHSG di 7.172,434 yang pada saat itu sesi pertama sempat IHSG ini hijau hingga naik di harga di 7.230 ya. Dan di sesi kedua IHSG berbalik turun ke bawah di 0,2% minusnya. Kalau dilihat daripada pergerakan IHSG ini sepertinya akan menuju ke harga high yang sebelumnya, yang dimana ketika IHSG waktu jatuh kita sudah konfirmasikan bahwa IHSG ini akan berbalik arah ke high-nya. Oke, daripada sini kita bisa lihat mana saham-saham yang sebelumnya, mana saham-saham yang diangkat. Oke, untuk minggu depan, satu minggu ke depan, di tanggal 22 bulan 8 2022 ada saham-saham yang dari Peti Kemas yang dianalisa untuk sementara ya. Ada saham Homi, Grand House Mulia. Oke. Yang sebelumnya saham Homi ini yang kenaikannya dalam 8%,85 ya. 8%,85. Oke, daripada kenapa bisa kita memberi Homi ini kenaikannya? Oke, secara teknikal Homi ini sudah kelihatan bahwa Homi ini bakal diangkat, tetapi kenaikan D ini bisa dikatakan kenaikan sesaat karena saham ini adalah saham gorengan. Tapi secara volume sebenarnya saham ini sudah hidup. Contohnya macam ini kan saham ini tidur, volume kurang. Nah, di sini sebenarnya sudah nampak, tapi ketika di atas ini banting ke bawah, naik lagi turun ke bawah, naik lagi turun ke bawah. Secara secara teknikal saham ini sudah seperti sudah ada nafsu untuk membeli dan jual beli sudah kelihatan. Tetapi kembali ke trading plan bahwa saham ini adalah saham gorengan. Saya merasakan kalau Anda masuk ketika hari Jumat, kemungkinan kalau minggu depan di hari Senin, kalau 6.624 atau 630 bisa dijual ya barangnya. Bagaimana mengetahui membelinya saham ini? Karena abang baru memberitahu saham ini. Sebenarnya ini sebelumnya pun sudah di Omega Trader sudah ada botnya. Kalau Anda berada di Omega Trader, ini sudah kelihatan saham ini bahwa si Homi ini sudah bisa di JJS-kan. Oke, dibeli pagi, dibeli sore, jual pagi hari Senin. Contohnya saham ini kita buat jadi untuk dijual untuk hari Senin. Di sini sudah kelihatan apa saja Homi ini 6.100. Jadi
ketika di area-area semacam kayak gini, apalagi big volume, itu bisa dikatakan bisa dibuat JJS, tapi masuk closing ya. Kita masuk closing, dihajar dia. Besok paginya, kalau karena ini hari Jumat kan jadi berselang ke hari Seninnya, kita boleh jual 1 tick atau 2 tick. Oke. Yang penting Anda jaga SL. Kadang-kadang kan saham itu hari ini volumenya kuat dan bid overnya tinggi, tetapi besok paginya, besok lusa kemudiannya ada yang TP, itu sebab itu langsung pasang SL 1% daripada pembelian kita. Oke, selain daripada Homi, next ada Toyex. Sunindo Adi Persada. Oke, Sunindo Adi Persada. Yang kemarin kenaikannya si Toyex ini 19%,28. Oke. Yang pada saat ini harganya di 99 dan sebelumnya harga terjun bawah tempat naik. Nah, ini penguatan sesaat, bisa dibilangkan ke penguatan sesaat. Penguatan sesaat ini harus dijaga ya. Kadang-kadang jadi pancingan oleh bandar untuk retail untuk masuk. Jadi Anda jangan terlalu agresif sangat ke saham ini tersebut. Boleh diperhatikan untuk minggu depan, kalau dia bisa menembus 112, nah, kemungkinan akan berlanjut ke atas. Tetapi kalau lihat daripada indikator lainnya, kalau Anda masuk pada hari Jumat, ini bisa di TP ini 110. Ya, 110. Sudah confirm. Karena daripada indikator MACD dan MACD, stokastik, IC ke penguatan ini nampaknya ini volume beli ini kuat ya, tapi belum pasti akan berbalik arah terus bullish ya. Ini saya lihat penguatan sementara saja, jadi Anda harus jaga ketat. Saham next, kita ke saham IPPE. Oke, IPPE ini sebelumnya di grup saya sudah memberitahukan sebelum hari Jumat, hari Kamis saya sudah beritahu bahwa saham ini bakal lompat. Ya. Sebelum hari Jumat pun saya sudah beritahu saham ini bakal lompat. Oke. Yang kenaikan kemarin IPP ini 6% ya, 6,35%. Oke, secara teknikal saya lihat ada kelanjutan, tapi tidak begitu ya. Tapi ini bisa kelanjutan, tapi masih terbatas, dan bisa dikatakan ini saham ini pun termasuk penguatan sementara aja juga. Oke, ini penguatan sementara juga, bisa dikatakan penguatan sementara. Tapi untuk daily mungkin di 280 boleh sampai lah. Ya, jangan sampai harga sampai menembus EMA 13. Tapi secara apanya saya lihat udah mulai dibangun saham tersebut, si bandar akan mulai melukis. Oke, selain IPP ada BETS ya. Oke, BETS ini ya, yang saat ini harganya 268. Yang sebelumnya BETS ini Batu Licin Nusantara Maritim ya,
Sebelumnya kenaikannya 5,51%. Oke, dari bagaimana Bang itu saham Abang lirik? Oke, kalau secara teknikal saya katakan, bisa kukatakan saat ini dari low ke high, dia baru membuat high lagi ya, high yang sebelumnya saham ini downtrend ya. Ini bisa kukatakan saham ini berbalik arah dari downtrend menjadi bullish. Tetapi ini belum lagi 100% dia berbalik arah. Bisa dikatakan di time frame pendeknya ini, time frame pendeknya dia naik. Tapi penaikannya ini sesaat juga ya, bukan sesaat, maksudnya bukan bullish. Ini bisa dikatakan ODT lah, senang cerita. Terlalu dini kita bilangkan reversal nih. Secara indikator, MACD oke, sudah bagus, S-nya bagus. Di sini kekurangannya MACD. MACD-nya di bawah 0, tetapi histogram sudah ada tapi donganga. Oke, kalau dia si BEPS ini bisa menembus 3.15 ini minggu depan, bisa diswingkan 2-3 hari ya. Untuk sementara ini ODT kan aja dulu. Naik ada hajar. Janji jaga stop loss Anda saham ini di 238, jangan sampai tembus ke bawah ya. Itu untuk batch. Oke, yang satu ini next ke Elsa. Elsa ini termasuk saham berat juga ini ya. Tapi kalau melihat daripada teknikal sebenarnya kurang sih ya. Harus secara teknikal saya lihat ini masih kurang. Daripada sini pun masih saya lihat bandar itu ogah-ogah, macam ogah gitu. Tapi kalau dari MA swing, si Elsa ini sudah bagus. Nah, dan dari Esto ini dia di netral, berbalik arah, di netral masuk di bawah 0, artinya dia mau diangkat tapi nggak gitu signifikan ya. High low, oke. Tapi kalau si Elsa ini bisa menembus 310, menarik juga sih. Di sini tempatnya kita bisa ODT. Oke. Kalau dia bisa menembus 310, saatnya kita di situ ODT hajar 1-2% keluar. Ya. Hajar 1-2% keluar. Kalau dia bisa menembus 710 ini. Kalau secara swing harus dijaga di harga sampai 295 ya. Jangan sampai tembus daripada sini. Selsa nih. Oke. 295. Kalau harga bolak-balik di sini bisa dikatakan bui weakness ya. Nah, pengertiannya beli ketika harga koreksi, tambah muatan lah. Begitulah bunyi-bunyi bahasa Inggrisnya. BO and odd weakness nih. Oke. Setelah Elsa, ya kalau si Elsa ini kalau mendapatkan 1-2% sudah bagus banget. Karena sahamnya berat nih pergerakannya. Tapi kalau begitu dia naik, bisa di atas 7%. Ya, kalau betul-betul lihat itu bandarnya naikkan, dia memang di atas 7%. Oke. Yang next satu minggu lalu sudah saya analisa, tapi kembali lagi tergugah. Saya perhatikan kemarin di sini naik, turun koreksi,
ini naik kembali. Oke, saya menilai ini sebenarnya ubud-ubud ya si satu ini. Hati-hati ya terbang nih. Ya, saya katakan masih ubud-ubud. Saya bisa katakan dia ini akan terbang. Ya, yang pastinya kemarin dia itu juga termasuk dirisaukan juga sampai penurunannya menembus 50 di sini ya. Ya ini sudah merisaukan, tetapi kembali lagi apanya. Kalau dilihat daripada sini volume nih, ini sebenarnya mau naik nih tuh sebenarnya. Kurang dia akan menuju ke 142 nih. Kalau bisa menembuskan di 142 ini daripada sini naik ke atas sini, mungkin dia akan ini berarti kami memang mau pikir. Hah? Si satu ini, kota satu, properti. Oke, next ke satu ya. Next satu PEBRX. Ada saham DPRX. Oke. Kalau saya perhatikan ini, saya rasa kurang juga ya. Oke, si PEBRX ini kalau bisa dia menembus 135, narik. Ya, karena yang lain-lain semua tender sudah tenggelamkan. 135 kalau bisa ditembus, dia akan terbang. Tetapi minggu depan, kalau memang dia nggak kuat, dia akan jatuh nih. Akan kembali lagi ke harga 130. Ya, yang kuncinya ini. Kuncinya 135. Kalau bisa menembus 135, kita breakdown, bisa di ODT kan ya. Tapi kalaupun naik dia ini, saya rasa kenaikannya sesaat aja. Cuan bungkus itu aja project ini. Belum bisa dikatakan reversal ya. Belum ada tanda-tandanya di situ. Next kita ke Pegas. Oke, Pegas saham yang sangat berat nih. Yang sebelumnya teman kita pernah ada nanya kenapa ini gimana Pegas ini. Oke, pada saat itu saya lihat Pegas ini kurang menarik. Ternyata saat ini saya perhatikan Pegas ini justru seksi ya, saya perhatikan. Tapi belum dikatakan betul-betul seksi. Ya, belum lagi ya. Saya katakan belum. Tapi ada arah-arah ke situlah. Ya, sudah mulai arah-arah ke situlah dia. Kalau saya perhatikan, oke, saat ini kemarin itu dia sudah retest dari sini, cobanya Fibo 60 tembus turun lagi, dan di sini dicoba ditembusnya langsung di sini ya, tetapi di sini kuncinya pada saat ini di 17.50 ini. Oke, kalau si Pegas ini bisa tembus ini 17, katakanlah 17.50, berarti dia telah melebihi high daripada sebelumnya. Oke, ini yang menariknya saya tunjukkan Pegas ini ya. Bila dia bisa menembus melebihi daripada sini 750, berarti dia akan ke sini. Setelah ini bila dia bisa tembus dari sini, dia akan menuju sini. Menuju sini dia antara dua, dia turun balik atau reversal menuju ke harga 2000. Ya. Kalau secara teknikal koreksi Pegas ini memang sangat menarik. Biasanya penurunan bacaan ini akan membuat high yang lebih tinggi dari high sebelumnya nih. Ya. Nih, ketika uptrend berbalik arah,
naik, buat high baru, terus low, terus di sini. Dia ini bisakah melebihi high yang sebelumnya? Kalau bisa melebihi berarti ke sini targetnya. Oke, itu dulu salah satu dari pegas. Kita masuk ke agro. Oke, agro sebelumnya sudah kita bahas di dalam grup, ya. Sudah kita bahas ini di dalam grup, ya. Oke, kemarin itu di ARB langsung menembus, kita membuat stop loss di 800. Oke, saat ini si agro ini kemarin saya bilang wanti-wanti. Ya, memang betul wanti-wanti. Ternyata dia setelah mengenal 720 dia berbalik naik ke atas. Saya rasa kalau dia belum bisa menembus 800 ini, sebelum bisa menembus 800 ini, hati-hati berbalik ke 700 ini, ya. Nih. Lagi bagus, 700 ditunggu. Kalau belum bisa menembus 800 ini. Kalau dia bisa menembus 800 ini, oke, berarti dia akan menembus high ini. Bertanda volume yang ada ini menunjukkan dia sebelumnya membuat low dan akan membuat high baru, ya. Secara maybe kita tengok bandar kemarin itu masih ada. Kemarin itu di sini ketika dari sini dia buang barang, makanya tadi katakan itu sebelum dia bisa menembus di sini, ya, saya takut ini bandarnya buang barang, ya, karena ada estonya pun ini di bawah. Ini bisa dikatakan estonya pun belum masuk ke area 20, ya. Dari MACD pun sudah seperti kurang apa gitu. Jadi cukup pertanyaan itu untuk si agro nih. Oke. Si agro sudah kita bahas. Kita masuk ke kakaknya si Beris. Justru si Beris ini yang sangat menarik saya rasa. Oke. Justru si agro ini yang menarik. Walaupun kemarin itu pun di sini dia sudah estonya sudah nggak menarik, tapi MACD-nya nggak ada bisa menandakan hanya koreksi, ya. Di MACD-nya, di MIFI-nya ini pun saya sudah, wah ini nggak betul nih. Makanya itu hari saya buang nih si Beris ini, dan setelah dia bisa menembus 1570 baru saya tertarik melihatnya, ya. Jadi kelihatan volume di volume SMA 20, MIFI-nya berbalik, estonya GC, di sini udah mulai agak ke atas. Oke. Berarti si Beris ini ada niat untuk mengejar ke 1700. Kalau bisa tembus 1700, mudah-mudahan sampai ke 2000. Oke, itu dulu daripada Beris ini. Jaga jangan sampai si Beris ini harga jangan, kalau swing nggak usah jauh-jauh lah, pakai indikator EMA 50 aja. Candle jangan di bawah EMA 50, itu saja. Tapi kalau menurut high low, ini kemarin itu berarti dia cuma membuat low baru aja. Oke, baru dia akan membuat high terbaru lagi. Itu dulu dari Beris. Kita masuk ke TIMS. Ini jarang-jarang dibahas TIMS nih, ya. Hari ini saya bahas TIMS, ya. Oke, TIMS ini sebelum-sebelumnya
Ini dihampai ini harga 2000 langsung drop ke bawah. Oke, setelah di drop ke bawah, dia mantul dari support 1260. Oke, 1610 langsung ke 13. Kalau menurut saya di sini sudah mantul. Ini high, ini low, dia baru-baru buat low. Saya rasa si Tinsky sudah mantul daripada support. Kalaupun dia koreksi sampai ke 1500, di atas 1500 lah, 1500, we walk what witness, katanya ya, beli ketika koreksi. Si oke lagi. Ini targetnya, kalau Anda mau swing, targetnya itu ini ya. Hmm. Hmm. Next ke MDLN. MDLN. Modal reality, Modern reality ya. Oke. Oke, modern reality ini saya rasa sangat bagus ya untuk teknikalnya ya. Dia mantul dia lompat dari MA5. Kalau Anda masuk saham ini saya rasa bagus ya. Untuk detik bisa tercapai 126. Jaga Excel Anda di kalau kita jangan jaga Excel 110 ya, 110. Kalau Anda swing saya rasa boleh masuk ketika dia menyentuh 13 atau 50. Dia ini agak volatil sedikit ya, kan tarik ke bawah langsung lompat. Tarik momen di situ ya. Ada di MA5 dia. Sekarang ini harga di atas MA5. MA5-nya di 111. Sekarang ini 115. Tarik momennya di waktu dia menyentuh MA5. Maksudnya dia akan ditekan dulu ke bawah baru naik. Nah, inilah ciri-ciri khas saham-saham gorengan ini. Oke, itu dari MDLN. Next ke Ken. Ya, Ken ini saya rasa Ken ini hati-hati ya. Hati-hatinya maksudnya hati-hati saham ini bisa terbang ya. Kalau saya lihat ya. Ada yang saya perhatikan saham ini bisa terbang lebih jauh nih. Ken ini. Yang pastinya pada saat ini harga 530. Oke, Anda harus jaga saham tersebut jangan sampai di bawah 500. Kalau harga saham ini di bawah 500 Anda cepat keluar. Tetapi kalau dia masih berada di atas 500 ini potensinya bisa jauh nih ya saham Ken ini. Oke. Dan ini sudah termasuk salah satu saham yang saya pantau. Oke. Itu dulu untuk saham Ken. Kita masuk ke MDKA. Oke, MDK ini saya rasa diatur live sudah saya beritahu. Dia menyentuh 4130 saja langsung lompat ya. Yang sebelum-sebelumnya ya. 4130 langsung melompat dan pada saat ini terus dia di sini harga sebelumnya di 4240. Oke, lanjut terus sampai melompat ke kemarin sampai 4400 dan koreksi closing dia penutupan 4310. Ya, menurut saya kalau Anda bermain swing long trend kan ada kalau Anda ikuti daripada YouTube technical swing long trend
Ini satu teknikal yang tepat momen Anda masuk ketika di harga 4.200 di sini ya. Nah, di sini momennya, dan ketika naik nanti di sini MA13 stop loss Anda kalau sudah jauh. Oke, kalau secara teknikal saya rasa tidak ada yang diragukan daripada sini. Selagi harga di atas 5 saat ini saya punya stop loss di 550. Ya, kalau ditembus saya lari. Tentu ini salah satu saham yang selalu saya ODTI. Saya anggap ini adalah tambang emas saya. Memang emas, dia punya memang perusahaannya. Jadi saya pun jadi tambang emas saya buat tuh. Itu dari MTK kita masuk ke BBTN. Oke, BBTN. Jarang-jarang saya membahas BBTN ini. Oke, jarang-jarang saya membahas BBTN ini, tapi entah kenapa hari ini saya membahas BBTN ini. Oke, saya merasa BBTN ini adalah koreksinya koreksi sehat, membuat high terus di low, tapi nggak tahu ini low-nya di mana nih sekarang nih ya. Kalau ikutkan dia harga saat ini 1515 ya. 1515, sementara EMA 50 1590. Oke. Kalau besok dia berbalik arah lagi masuk ke 1520, Anda boleh masuk. Oke. Dia akan melebihi daripada 1600. Bisa ke 1650 atau 1700. Ya. Menurut saya target saya ini, target untuk swing terdekat inilah menurut saya di 17.704 tuh. Oke, selain daripada situ BBTN ini, kenapa itu Bang jadi pilihan? Karena saat itu udah saham berat, yes, lagi bagus. Nah, ini saya pilih karena ini saham ini termasuk saham kalau orang sibuk kerja, dia bagus. Saham ini kenaikannya nggak gitu-gitu tinggi, dan turunnya pun nggak gitu-gitu terjun. Jadi dia saham ini anti badai lah. Jadi kalau boleh beli hari ini, sebulan lagi mau mutik, ya bagus nih. Itu ya. Oke, next ke Raja. Oke, mungkin Anda menunggu berita si Raja ini. Saya rasa Raja ini jangan dulu tengok dulu lah. Tapi kalau Anda ODT ya, begitu ARB langsung ajar. Saya beritahu. Nanti kita akan ada dua ini yang ditunggu nih ya. Karena kenapa? Di sini sudah terlepas dia. Di sini sudah terlepas. Spot 1 sudah, spot 2 enggak. Ini spot 3. Oke, ada di sini di antara ini. Mau dilihat. Nantinya kita waktu ODT kita lihat tuh di sini ya. Oke, itu untuk dulu si Raja. Mungkin ini yang satu ini next ya ke Cak. Saya katakan sama Anda happy cuan ya di Cak ya. Cak ini kita waktu live sudah saya beritahu masuk di 191 ya kemarin ya, dan closing dia di harga 200. Oke, di sini sudah saya tunjuk mana masuknya, di sini kan lompat, di sini lompat. Kalau memang betul di atas 200 ini si Cak ini tetap bertahan di atas 200, berarti dia nantinya akan membuat high baru lagi ya, lebih tinggi daripada sini ya. Yang dari sini nih 265, mungkin lebih jauh lagi dari sini ya. Ya, teknikal
Semua sangat menarik, Estonia saja yang terlalu dalam ya koreksinya kemarin itu oke, maybe masih di atas 50, artinya masih di dalam. Oke, untuk cakas. Saya rasa itu dulu yang boleh kita pantau untuk minggu depan. Nah, bila mana teman-teman ingin bergabung ke Omega Trader, kami tidak mengutip 1 sen pun biaya Bapak Ibu. Yang fasilitasnya di Omega Trader ini macam-macamnya, botnya free ya. Botnya di Omega itu free ya. Semua free ya. Contohnya kita kasih contohnya macam ini, analisa saham macam ini. Semua kita pasti free. Kita boleh tampang untuk menilai saham itu bagaimana, caranya bagaimana, dan setiap hari bursa saham kita ada membuat live track mana yang menjadi kita buat ATM harian. Dan bila mana teman-teman ingin tidak mau bergabung, mungkin lihat saja di YouTube, Bapak Ibu boleh belajar di situ. Sekarang ini zamannya modern, canggih. Semua mau belajar itu tidak ada yang sembunyi-sembunyikan lagi. Kita itu belajar sekarang ini sudah terbuka, mengetahui teknikal, semua banyak kelas-kelas teknikal free. Jangan Anda mau dibayari dan bayar mahal-mahal tapi ilmunya nggak seberapa. Nah, itu yang masalah itu. Kalau ditanya sedikit nggak inilah itulah ini. Selain itu memang nggak diberi apa saya katakannya, ketergantungan kepada mereka. Nah, orang ini berharap kalian itu bergantungan pada mereka. Jadi paham-pahamlah kalau tergantungan sama mereka. Nasib Anda di tangan mereka macam itu. Di Omega saya semua ilmu teknikal, mau DT, mau swing, saya akan langsung saya berikan tunjuk apa yang bagus, mana yang enggak, saham mana itu, kenapa saham ini direkom, kenapa saham ini, karena saya rekom karena ada jalannya, gini itu. Saya akan tunjuk kenapa ini harus gini. Saya akan beritahukan. Oke, sampai di situ dulu Bapak itu. Semoga minggu depan kita cuan lagi, kita berhappy lagi, mana yang bagus kita copetin. Happy cuan Bapak Ibu.